Pemirsa, tempat pengelolaan sampah terpadu Piungan Yogyakarta ditutup sejak Juli hingga polemik penutupan tempat pembuangan sampah terpadu Piungan. Masalah sampah sampai saat ini belum bisa terselesaikan secara penuh di kota Yogyakarta. Sejumlah depo sampah Yogyakarta, kota budaya, kota pelajar, kota yang kita cintai. Namun, di balik keindahannya, tersimpan ancaman nyata. Setiap hari, ribuan ton sampah tak terkelola. Jika tak ada solusi, keindahan ini terancam oleh lautan sampah. Di mana kesadaran kita? Jawaban seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga. Jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah pondok pesantren, kesadaran itu dihidupkan. Bagi mereka, menjadi pemimpin di bumi berarti aksi nyata, bukan sekadar teori. Di sini, sampah diubah menjadi 3 berkah. Berkah lingkungan, berkah ekonomi, dan berkah disiplin. Mereka membuktikan bahwa perubahan dimulai dari pemilahan terkecil. Hari ini, kami berkesempatan untuk duduk berbincang dengan para pemuda Krapyak peduli sampah. Direktur dari Krapyak peduli sampah itu Bapak Andika M. SAK. Dia menjabat sebagai direktur dan juga Pak Mansuri itu cuma direktur bendahara terus anggota sudah. Berarti selebihnya anggota aja? Ya semuanya bareng-bareng sih sebenarnya. Jadi direktur tuh kayak ya udah sama aja kayak anggota. Sebelumnya pas awal-awal masuk ke organisasi itu kayak merasa jijik atau kayak ini enggak apa sih namanya, ya kayak gengsi gitu sama temen kayak ya awalnya ya pada umumnya kayak gitu, jadi kita melakukan ya kebiasaan. So, dari pengalaman saya ya pas pertama kali masuk itu kalau sampah dari sampah organik ini lebih ke kayak mentalnya diuji banget. Kalau saya di sini iya, jelas. Tapi tantangan yang saya rasakan itu apa ya, mental yang sangat besar sekali, terus punya mental yang besar sekali. Ya kalau awal tentunya untuk orang seperti umumnya orang namanya sampah itu nggak ada yang nggak jijik. iya. Pasti jijik, cuman karena kita hadapi itu setiap hari atau setiap waktu lah. Bagaimana saudara memastikan bahwa pembuangan sampah di sini itu berjalan secara konsisten meskipun pergantian pengurus santri atau staf setiap tahunnya? Apakah sudah ada regulasi tertulis yang itu? Kalau untuk pergantian sistem per tahunnya, jadi dijelaskan itu biasanya kita tuh merekrut orang itu tidak hanya misalnya angkatan tahun 2025 nih ngurusin, terus ntar kan ada pergantian tuh. Nah kita biasanya tuh angkatan 25 tuh nggak semuanya angkatan 25, jadi angkatan 24 juga ikut sebenarnya. Oh berarti kayak random gitu? Ya enggak, maksudnya ilmu dari pengolahan sampah itu kan otomatis turun ke adik kelas. Oh iya. Jadi nggak cuma satu angkatan doang ikut serta. Ya maksudnya pengurusnya itu enggak cuma satu angkatan itu doang. Kemudian dalam penyusunan anggaran tahunan pesantren, sejauh mana lembaga memberikan alokasi dana khusus untuk pemeliharaan alat sampah, misalnya ya alat inovasi sistem pengolahan limbah ini agar tidak bergantung pada bantuan eksternal. Dari pondok sendiri, kalau dari pondok sendiri tuh biasanya setiap sebulan sekali tuh ngasih anggaran buat ini juga ada bersama. Jadi
Ya kita juga dapat alokasi dana dari Kementerian Agama dan lain sebagainya. Tetapi untuk pondok itu mesti tetap masih kayak ya kita kan masih lingkup organisasinya Yayasan Langsung, jadi ya tetap dikasih, dan ya kita juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dan lain sebagainya yang di situ memberi kita alokasi tambahan dana. Kemudian seringkali kajian fikih hanya berhenti pada kayak pembahasan cara bersecara ritual ya. Dimana kayak organisasi ini santri dapat memahami bahwa buang sampah sembarangan atau mencemari sungai itu dapat melanggar syariat. Kita kan pondok pesantren ya, setiap hari diajarkan fikih ya, takrib itu, dan kita gampangannya kita nggak usah jauh-jauh ke syariat. Kita pondok pesantren kita mendoktrin santri-santrinya meniru pengasuh kita yang pertama, yaitu Bapak Langsung. Beliau mengimplementasikan langsung tidak hanya mengajarkan teori semata, tetapi juga mempraktekkan cara mengolah sampah. Dan di situ dampaknya ya biar tidak kotor, dan beliau juga kan pernah berkata kalau tidak mau mengotori kalau tidak mau membersihkan jangan mengotori. Dan di situ yang akhirnya membuat santri apakah kayak ada santri itu kayak dilarang bawa bukan kayak misalkan kalau kita jajan ada plastiknya ya. Nah, apakah kayak kantin-kantin udah kayak melarang pakai plastik? Udah dibuat kayak kebijakan kayak dilarang menggunakan plastik itu udah ada. Nanti dari pembimbing tuh bilang ke anak-anaknya itu pakai wadah sendiri, piring sendiri, gelas sendiri, bekas plastik biar mengurangi sampah itu. Kemudian kayak secara data sejak sistem pengolahan limbah ini dijalankan, berapa persen penurun biaya operasional? Dari yang awalnya setiap sebulan sekali 225 juta itu berkurang menjadi ya nggak ada sih, kita nggak mengeluarkan anggaran. Dari kita malah menghasilkan uang. Pernah seminggu 10 juta dari rokokan. Apakah pernah dari organisasi ini kalian kayak ngasih uang ke yayasan? Kita ngasih tapi lebih kalau uang sih enggak ya, lebih ke popularitas. Terus apakah ada ini kayak ngajak masyarakat sekitar pesantren untuk ikut? Ya kalau kayak gitu ada sebenarnya, ada ya. Terus kalau misalnya ada masyarakat yang mau nitip sampah di sini ya silahkan, kami terima dengan ikhlas. Jadi dari kami ya udah emang sadar aja kalau masyarakat butuh ya kami bersedia. Kalau misalnya sampahnya mau diantarin ke sini nggak apa-apa, asalkan dipilah. Jadi kita juga kerjasama dengan masyarakat, itu ya sampah masyarakat boleh ke sini tapi dipilah, dan di situ tidak dipungut biaya. Santri ya organisasi ini kayak merasa perlu turun tangan gitu. Dari kami ya jelas merasa. Kalau capek itu setiap hari, namanya manusia ya mesti capek tau. Iya maksudnya merasa capek terus kayak aku pengen keluar aja lah gitu. Oh kalau keluar sih pernah nggak? Ya enggak juga. Paling cuma ya merasa ngeluh aja sampah nggak sampai salah. Tapi kan ya emang setiap hari kan ada pemasukan sampah. Kalau nggak kita ya setelah itu. Apakah
ada kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah atau pihak swasta yang lahir karena mereka melihat kebersihan sistem pengolahan limbah di pesantren itu sebagai Kalau kerjasama udah lama di daerah yang Jogja yang di sana. Terus ya hasil dari kerjasama itu membuat akhirnya menjadikan kita mendapatkan alat gitu. Alat laser tuh alat yang mengubah sampah organik menjadi gas. Kalau misalnya pas Ramadan itu kan biasanya anak-anak sahur kan dikasih teh gitu kan. Nah biasanya masak seperti itu di sini. Jadi tidak memanfaatkan gas, tidak kita hanya terpaut gas yang di asrama pondok gitu loh. Jadi nggak usah meminimalisir anggaran buat beli gas. Kalau sisa ya, kalian tuh pulang kampung. Nah, ilmu yang benar-benar di sini tuh bakalan kalian salurin atau sampai ke warga sekitar kampung kalian atau ya udah sampai sini aja gitu. Ya tentu saja kita di rumah, harapannya kita di rumah bisa mengubah kampung halaman kita seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi kita di sini memang dibekali sama stakeholder kita, gimana caranya kita bisa bermanfaat di pondok maupun di rumah. Jadi di sini memang dibekali ilmu seperti ini, masuk sama prakteknya, dan kita diharapkan di rumah bisa mempraktekkan itu di. Nah dari kita sendiri terhadap peduli sampah tuh rencana mau ini mimpi yang sangat besar dan orang-orang mesti mikirnya mustahil. Dan kalau dari kita tuh ingin bermimpi untuk juga ikut mengolah membuat rancangan biar Bantar Gebang itu tidak seperti itu. Dan saya sendiri juga kan orang Bekasi juga paling ingin sekali. Satu kalimat yang ingin kalian sampaikan. Sampah itu barang berharga. Sampah itu mas. Ya mungkin jangan kata-kata kalimat aja. Ya kalau bisa kita sebagai masyarakat Jogja sadar dirilah, kita tumbuhkan kesadaran di dalam diri kita terkait sampah ini. Ya emang lumrah ya masalah sampah ini, kalian mau jijik lah, mau nggak peduli lah, tapi kalau bisa tumbuhkan sedikit di hati kalian itu tekad kesadaran diri, gimana caranya biar sampah saya ini bukan jadi urusan orang lain, jadi sampah saya sendiri ya urusan saya sendiri, seperti itu. Itu saya yakin dengan secuil harapan dan kesadaran kalian semua itu, kita warga Jogja di sini bisa mengubah Jogja ini jadi kota yang bersih bagi kabupaten dan provinsi. Dari tumpukan sampah yang mengancam Jogja, pesantren ini memberikan kita pelajaran berharga. Keimanan sejati tercermin dalam aksi nyata. Toleransi sejati lahir dari kepedulian bersama terhadap rumah kita. Mari kita ambil bagian, jangan biarkan Jogja tenggelam dalam limbah. Mulailah dari sampah Anda hari ini.